صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامع محمد صليب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاتبة محمد خالق الإقوام والكريم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينة محمد لم يزل نورا من الكلام
haqqun nadinu bihi Muhammadun haqqan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun dunya babarjatuha Muhammadun kashiful ummati wadh-dhulami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun rahmanu min ni'ami Muhammadun bali wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sairid tuhami maulaya salli wa sallim Muhammadun dhahikun lidhaifi Muhammadun wallahi lam yudhami Muhammadun dunya bibisati Muhammadun bil ayati wal hikami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minadh-dhulami Muhammadun qaribun lillahi dhu'imamin Muhammadun khatamun lirrusli kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sayyidus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Alhamdulillah lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabbana ya Allah ya Karim yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini bila syak tanpa kita ragukan. Terlebih lagi disempurnakan kita memulai dengan salat maghrib berjamaah dan kelak kita tutup dengan salat isya berjamaah. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk abdulnya ketaatan adalah menuntut ilmu dalam makna majlis menghadiri mengadakan majlis taklim. Ikhwan, alhamdulillah tempat rasa kita sudah masuk malam ke-17 daripada bulan Jumadil Akhir. Tinggal kurang lebih dan nyampe 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan penuh berkah, Syahrul Istighfar, bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang termasuk Asyhurul Hurum yang mana di situ ada kemuliaan, di antaranya adanya malam pertama daripada bulan Rajab yang merupakan malam yang penuh berkah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat, berhajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah sempat kami sampaikan di beberapa majlis, malam awal Rajab ini kebetulan tahun ini berbarengan dengan malam tahun baruan. Jadi mungkin kita bisa lebih semangat lagi untuk berdoa, bermunajat untuk keselamatan umat Rasulullah. Karena di malam tahun baru kita semua mengakui dan mengetahui begitu banyak umat Rasulullah yang lalai bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu malam yang tepat kita untuk bermunajat, meminta kepada Allah untuk keselamatan diri kita, keluarga kita dan juga umat Rasulullah SAW. Mintakan ampunan dari Allah untuk kita dan untuk mereka. Perbanyak baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan umat Nabi Muhammad. Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Begitu banyak kejadian di muka bumi Allah saat ini kita saksikan yang berhubungan dengan umat Rasulullah SAW, terutama saudara-saudara kita yang ada di daerah Teluk, daerah Timur Tengah, Palestina sampai hari ini terus, begitupun Lebanon dan sekarang Suriah. Mereka semua butuh doa dari kita ikhwan, dan saudara kita di negeri kita pun banyak yang dapat musibah juga butuh doa. Mari kita berdoa dari hari ini, dari sekarang, terutama nanti pas malam awal Rajab, kita memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah ikhwani rahimakumullah, bidakumullah, bagakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang disusun oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Masih bab pembahasan yang cukup berat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mendapatkan daripada keberkahan ilmu yang dituangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita bagian walaupun mungkin tidak besar, tapi kita mendapatkannya insyaallah, yaitu bagaimana adab seorang hamba bermusahabat terhadap Tuhannya. Bagaimana kita pengen selalu bersama Allah, dipantau oleh Allah, bagaimana menjadikan diri kita hamba yang mugarrab. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa sifat yang beliau sifatkan. Di antaranya itraqut taraf wa jam'ul ha wa dawam as-sumud wa sukunul jawarih wa mubadaratul amr wa ijtinab nawahi. Ada camat di semua di depan. Ada Pak Camat. Sampai kita kepada sambung wa mubadaratul amr, dan seorang hamba yang pengen diakui dekat dan menjadi dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, dia harus mubadaratul amr, bersegera dalam menjalankan perintah Allah yang wajib terutama, dan juga untuk perkara-perkara yang sunnah. Kalau orang-orang soleh kan yang wajib itu sudah mereka tidak usah lagi disuruh, mereka sudah begitu sudah terbiasa, itulah bagian hidup mereka, tidak pernah memperlambat sesuatu yang baik. Bahkan mereka menjadikan yang sunnah itu bagaikan wajib yang mereka tidak pernah melalaikan, apalagi meninggalkan dengan tanpa uzur. Kalaupun mereka sampai lepas, mereka biasanya qadha. Di qadhanya, entah itu salat sunnah, entah itu zikir, entah itu wirid, entah itu tilawatul Quran. Mereka biasa baca 1 juz Quran sehari, misal satu hari mereka sakit atau ada kesibukan apalah, sehingga lewat hari itu mereka dah lewat benda, tapi hari kedua di qadhanya jadi 2 juz, atau dibaginya 2, hari kedua itu 1,5 juz, hari ketiga 1,5 juz. Jadi tetap sejus itu tidak mana mereka lalu lepas, mereka tidak mau lepaskan. Begitupun salat duha, mereka biasa istiqamah dengan misal 4 rakaat. Begitu hari itu mereka ada kesibukan, ada tamu atau ada apalah kesibukan, hingga mereka tidak sempat salat duha, masuk waktu zuhur. Maka esok harinya mereka bikin salat duha itu 8 rakaat. Mereka tidak mau lepas. Nah, kita mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan yang seperti itu. Mubadaratul amr, menyegerakan apa yang diperintahkan Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, termasuk yang dilarang oleh baginda Rasulullah dalam perkara makruh. Kalau orang itu sudah mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan lapang dada, bukan dengan keterpaksaan, tapi karena dia merasa dirinya hamba Allah dan merasa cinta kepada Allah, dia pengen menyenangkan hati tuannya, yaitu Allah Tuhan, maka dia tidak akan merasa berat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Macam puasa, contoh ikhwan, puasa itu sifatnya larangan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh. Ya, yang haram baik kita bisa di luar bulan puasa, ini logikanya. Apalagi dengan yang dihalalkan Allah, kita pun bisa maju Pak. Jatuh. Ya. Sepanjang hidup kita di luar Ramadan, kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Di luar bulan puasa kita mampu meninggalkan sesuatu yang haram. Maka di bulan puasa kita dilarang Allah dari yang halal. Nah, secara logika kita mengatakan yang haram, aku mampu menahan diri dari yang haram, aku mampu selama kita di luar bulan Ramadan. Sekarang aku dilarang Allah untuk menahan diri dari yang halal, makan tidak boleh, yang ada minum tidak boleh, bergaul sama istri tidak boleh. Kalau logika kita mengatakan yang haram aku mampu, apalagi yang halal, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Begitupun yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wa qillatul i'tirad 'alal qadar. Nah, ini juga penting ikhwan. Mudah-mudahan Allah berikan kita adab yang sempurna, adab yang baik di hadapan Allah.
Kita sering mengikrarkan kalimat ini tapi sekedar bentuk ucapan sebagai doa atau zikir. Tapi yang dituntut itu adalah apresiasi dalam sikap hidup kita. Kalimat apa itu? Ada dalam rutib haddad, ada dalam idul latif. Raditu billahi rabban wa bil islami bi Muhammadin. Makna raditu ini doa. Siapa yang mengucapkan ini setiap harinya, maka kalau dia diwafatkan Allah, maka dia akan meninggal husnul khatimah. Ini zikir, ini doa. Tapi yang lebih diharapkan dari ucapan ini adalah kita wujudkan ucapan ini ada pada diri kita dalam kehidupan kita. Raditu billahi rabban. Ini nasihat buat diri kami dan kita semua. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Artinya apa yang ditetapkan Allah kita nerima. Apa yang diberi Allah kita nerima, apa yang tidak diberikan Allah kita juga nerima. Apapun yang Allah perlakukan untuk kita, kita nerima karena kita sudah ridha Allah sebagai Tuhan. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Engkau dan semua makhluk adalah hamba-Nya Allah. Dan Allah memperlakukan kita, berbuat untuk kita tersekehendak Allah. Nah, sekarang kita sering kadang-kadang diinjak cobaan oleh Allah. Kita ngerutuk. Nah, bentuk ngerutuk ini seakan-akan tidak ridha. Contoh, kita nak ngadu ke acara kawinan yang minggu tadi nih, kawinan yang hari minggu kemarin tuh, banyak yang ngerutuk. Hujan dari malam dah sampai subuh, sampai jam 10. Ya, sudah kita siap segala-gala tahu. Hujan pula. Dah hujan pula. Yang nentukan hujan itu siapa? Allah. Kalau orang seperti kita suka tidak nerima, habisnya bisa nerima kita, astagfirullahaladzim, ya. Cuma kita langsung kadang-kadang tak siap langsung nerima itu. Kalau orang soleh tak. Orang soleh punya komitmen, dia mengatakan kullu ma ja' min indillah khair. Apa pun yang datang dari sisi Allah semuanya baik. Nak hujan, lampu mati, banjir pula. Nah, dah kelebu je Palembang. Ngada ke acara, hujan deras, banjir, lampu mati, tenda bocor pula. Nah, lagi. Kalau orang soleh ikhwan, cuma dia bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal. Ana saksikan itu. Ada seorang habaib waktu dia ngadakan acara, lampu mati, genset dah hidup, dia tenang, dia cuma hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa. Kalau kita langsung menyalahkan wong yang menjadi sebab ngapu sampai lampu pacak mati, ngapu genset pacak dah hidup, ngapu wah ribut gitu. Yang ngasuh gitu malu depan orang banyak. Apa nak malu kalau ini sudah qadar Allah, ini sudah ketentuan Allah. Nah, sikap seorang hamba yang dicintai Allah, apa yang Allah datangkan untuk dia bukan hanya ketika yang baik. Kita ni kebanyakan manusia ikhwan termasuk kami, ketika dinjuk yang baik ridho galau. Sembuh dari penyakit, hajat kita gobul, wong maya hutang. Ya, ada lokak-lokak lemak. Zakat yang ngutuk senang galau. Apalagi sifatnya fujat telah tak nyangkau-nyangkau ada ngunjuk duit. Tak nyangkau-nyangkau ada kawan ngajak kita bergawi. Wah, ridho kalau kita. Tapi ketika wong yang nak ngajak kita bergawi atau ngebatalkan, kawan yang nak ngunjuk duit tu tak jadi, atau ngunjuk tidak seperti yang dikatakannya kemarin ngomong nak ngunjuk 50 atau ngunjuk cuma 20. Ada ngerasa kecewa, ngutuk, bahkan naudzubillah kita mengecam. Ya. Itu terhadap manusia, padahal hakikatnya yang ngunjuk sama yang tidak ngunjuk itu yang menahan itu adalah Allah. Setiap habis salat ikhwan, kita dididik oleh Rasulullah mengikrarkan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jad minkal jad. Nah, inilah salah kita pertama. Artinya beda paham yang kita baca. Kedua, kadang kita paham cuma sekedar maco, tidak kita resepi. Padahal tiap habis salat kita diingatkan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu memberi apa yang tak kau beri, yang kau cegah. Mogalah, kata Rasul, seluruh manusia, jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan suatu kebaikan buat kita, tidak bakal mereka mampu kecuali dengan izin Allah. Atau sebaliknya, bersatu padu seluruh jin dan manusia untuk mencelakakan kita, mereka pun tidak akan mampu kecuali kalau dengan kehendak Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak akan mampu orang untuk mencegah apa yang kau akan berikan. Kalau Allah sudah nak tunjuk, datang baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, ridha dengan ketentuan Allah. Banyak ikhwan kadang-kadang kita sayangkan.
Ya, ada kawan kita pengen punya anak, alhamdulillah setelah kawin sempat nunggu setengah tahun hanya hamil. Pas hamil tadi pengen punya anak lah, lanang. Oh, pokoknya setiap ketemu bib, doa ke bib, bagaimana hamil bib, doa ke lanang bib, doa ke lanang bib. Boleh, kawan, tapi tujuannya kita ni apa? Yang lebih indah ketika hamba itu terserah Allah. Ngenjuk lanang alhamdulillah, ngenjuk betina wa syukrulil, itu baru pakem, itu baru hamba yang benar nurutnya. Allah bakal cinta. Ketika sudah anak ini sudah nampak, lalu sudah kelihatan kelaminnya di USG, ternyata dokter ngomong alhamdulillah anak pertama bapak ni pecatnya cewek, pacaknya wangi ubinya di rumah. Lesu langsung dia. Jasa setiap balik dari pasar, balik dari ngelus perut bininya, selawatinya, menjak dengan betina tak lagi. Ya Allah, kesian. Budak belum lahir sudah tak diharapkan oleh dia. Tak ridho. Padahal yang paling tahu tentang kebaikan kita dan keburukan yang ada pada kita ni siapa? Allah. Yang paling tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita, Allah. Ketika kita ridha dengan apa yang Allah tentukan, itu yang tercantik. Terutama itu tadi masalah yang sifatnya musibah, penyakit, bala. Ya, macam tadi kita sudah mengadakan acara jauh-jauh hari dalam selenda, kita nyangkut tidak hujan, tahu hujan deras, banjir, lampu mati pula, tenda bocor, ya, catering lambat datang, musibah itu musibah. Hanya kita ngotot, kamu tu cobalah kemarin tu kita ngadakan minggu yang kemarin, tidak minggu ini, nyala ke minggu ini pula. Padahal sudah mufakat. Kebetulan minggu kemarin kosong ngati kawinan, tidak hujan, tidak kata apa pada betul-betul qadar Allah. Nah, seorang hamba yang akan dicintai Allah ketika dia nerima dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan, ya abdi anta turid wa ana urid, wa la yakun illa ma urid. Atau kama qala Allah Ta'ala fil hadisul qudsi. Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hamba, engkau punya keinginan, aku punya keinginan juga, tapi tak bakal terjadi kecuali engkau ingin ketulah. Walaupun gawe kita gawe baik, ikhwan, gawe kita gawe baik, kadang-kadang dicoba oleh Allah. Ya, sudah kita usahakan dengan cara yang baik, dengan cara tapi tak jadi juga. Sudah. Mungkin Allah pengen kita tidak capek. Pengen kita tidak capek, tapi pahala dah dapat. Wa gillatul i'tirad 'alal qadar, dan tidak atau sedikit sekali dia tak ada senang atau dia ngerasa tak nyaman atas ketentuan Allah. Kalau bisa lepasnya, ya, dia tahu innallaha yaf'alu ma yurid. Allah yang maha kuasa, Allah maha berkuasa, sekehendak dia memperlakukan hambanya. Ada orang baik dinjuk sakit, ada orang maksiat dinjuk sehat, itu kehendak Allah. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi jangan pernah kita ngerutuk, apalagi sampai istilahnya melaknat, mengutuk keadaan. Hujan kita rutuki, ya, banjir kita rutuki. La ilaha illallah. Wa dawamudz dzikir, seorang hamba yang pengen dicintai Allah senantiasa dia berzikir kepada Allah. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Dan zikir ini merupakan ibadah yang paling ringan buat kita kerjakan, tapi berat bagi orang yang tidak diizinkan Allah. Tidak harus berwudu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus nutup aurat, dalam keadaan tegak, berjalan lagi, duduk, silahkan kita bebas untuk berzikir kepada Allah. Kecuali maaf kalau kita lagi junub, itu baik, tak boleh berzikir secara lisan. Lagi duduk di pasar, lagi duduk di kantor, di kendaraan, di laut, di udara, di mana pun kita bisa berzikir kepada Allah. Tapi tak semua orang juga Allah kemampuan. Kita ni yang sering dengan nasihat seperti ini, kadang-kadang lebih banyaklah kelakar betok timbang berzikir di waktu-waktu kosong. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipilih duduk macam ini. Ini sudah min abdul dzikir. Diajak masuk melok majlis khatib, maulid, Asmaul Husna, segala macam. Tapi kadang-kadang ada orang, ikhwan, naudzubillah min dzalik, sudah dipilih Allah didudukkan di majlis zikir, tapi dia tidak berzikir masih. Diam, bungkam.
Kau kata ngantuk tidur atau nyengok uang. Lebih parah lagi dengan HP jadi sibuk. Ini orang kesian. Namanya mahrum, terhijab. Lah didatangkan Allah dari tempat yang tidak bagus ke tempat yang baik, yang bagus. Cucuran rahmat Allah turun, tapi dia tak dapat. Dia tak dapat. Banyak yang ada yang macam itu. Maulid, ada acara maulid besar. Datang duluan kadang-kadang. Musola masih kosong, dia tak galak masuk. Dijabok dia. Tukang parkir bukan juga. Kaget pas wong ceramah dia kelakar. Wong baca maulid dia berkelakar. Lebih parah lagi sambil ngudut pula. Oh, ujung Palembang kata MBN ini. Besok pagi kawanannya mana? Semalam hadir ke maulid. Oh, gila kami. Hampir jambok, putus nasi. Tahu dia kondisi, tapi dia tidak dapat apa-apa. Makanya di situ Allah mengizinkan, ada yang tidak diizinkan Allah untuk menyebut namanya ikhwan. Nasihat buat diri kami kita semua ikhwan, lidah yang diizinkan kalau berzikir lidah yang bersih. Kalau ngalak makan duit syubhat, makan duit haram, berat dia untuk berzikir kepada Allah. Apa yang masuk kotor keluar yang kotor juga. Ngatai wong paling deman, menggibah paling pintar. Kalimat kotor, kalimat yang najis yang tidak dimuliakan Allah itu akan keluar karena masuknya juga dari yang kotor. Tapi kalau orang menjaga benar dari yang syubhat, dari yang haram, insya-Allah dia akan begitu gampang menyebut nama Allah, beristighfar, bersalawat, tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran. Digampangkan Allah. Kenapa? Allah demen dengan lidah hamba ini yang bersih dari kotoran. Maka keluarlah kalimat-kalimat yang bersih pula. Tapi kalau sudah kotor, maka yang keluar juga kotor. Na'udzubillah min dzalik. Dawamul dzikir, selalu berzikir kepada Allah, bukan hanya di tempat zikir, tapi dimanapun dia berzikir kepada Allah. Kita kadang lihat, masya Allah, ada orang yang sholawat terus, ya, sampai jadi kebiasaan dia. Antum bawa tasbih digital itu tidak apa-apa, ikhwan. Kadang-kadang kita ngerasa kalau kita megang tasbih, mulutnya berzikir. Tapi kalau tasbih lepas, tidak juga. Bantu, tidak apa-apa. Itu membantu. Apapun yang bisa membantu kita untuk bisa dekat kepada Allah, pakai. Cuma ya kita belajar untuk selamat ke diri dari riak. Ya. Kadang-kadang kita ada lemak jengak uang, ge uang jiwang petakuan gitu. No, kau rasa udon nama uang. Ada tidak mengerti kepetakuan? Ya kalau ngomong takuan, apa-apa biarlah. Ya, aku ni lagi belajar untuk istiqomah berzikir. Kalau aku tidak makai tasbih ini, aku ni lalai. Dengan ini berjalan, lidah berjalan, cetek-cetek berjalan. Jangan pula yang model zaman lama tu. Galak dipakai oleh siapa? Yang punya pesawat ni. Yang kalau kita berzikir biji itu cetek. Bagawati lah, pramugari, leleng di depan, cetek, menuju kita berzikir biji ini, bukan, ngitung berumpang, cetek. Kita berzikir apa ikhwan? Ya. Bahkan kalau antum mau pakai tasbih yang panjang, tidak apa. Cuma mungkin itu ya Allah mudah zaman sekarang, zaman dulu kan tidak hati. Tasbih digital sekarang model keren, pakai dicas puluh, subhanallah, penting jaga hati. Jangan nak jengok tasbih keren model baru, pakai dicas, ada lampu pula. Tak makai itu tak apa-apa. Ruas jari kita pacak dipakai. Cuma itu suatu wasilah, ikhwan. Kadang-kadang jumlah itu membuat kita termotivasi. Oh, baru 1.800, geneplah. 2.000, tok. Pas terlewat 2.200 lah, geneplah 3.000 gitu. Terus termotivasi. Tak apa-apa, ikhwan. Kaget lama-lama insya-Allah kita bakal mampu berbuat tanpa harus yang seperti akan lewat. Kita lillahi ta'ala murni karena Allah. Dawamul dzikir. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adinani bi dzikri. Itu doa dari Rasulullah untuk kita bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan keselamatan pada jasadku dan mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Artinya diizinkan Allah. Ada orang yang tidak diizinkan Allah. Tidak bisa, ikhwan. Yang kita khawatir, na'udzubillah min dzalik, ketika hidup ini tak diizinkan Allah nyebut namanya, ketika nak meninggal takut tak pacak juga nyebut nama Allah. Tapi insya-Allah kalau hari-hari kita selalu diizinkan Allah nyebut nama Allah. Ketika nak wafat pun Allah izinkan kita menyebut nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa mulazamatul fikir, dan senantiasa juga bertafakur dengan apa yang dia saksikan dari ayat min ayatillah. Keadaan hujan macam sekarang jadi bahan kita tafakur.
Kadang-kadang Allah ngatur segala macam itu di luar nalar pikiran kita. Di luar nalar pikiran kita. Boleh jadi dalam satu sisi orang itu macam ni, contoh balik cerita tentang cerita majlis tadi. Kita ngadakan acara. Ini kejadian biar ambil contoh. Ya, waktu musim Maulid kemarin ada satu majlis mengadakan Maulid besar. Maulid besar. Nyiapkan makanan itu sampai mungkin kalau salah 12 termos. Perkiraan yang hadir sampai nak 3,000 orang. Perkiraan. Dengan izin Allah, hujan dari sore sampai jam 10 malam lewat. Yang dia fikirkan 3,000, yang datang cuma 300. Subhanallah ikhwan. Nah, Allah menghendaki hamba tadi, panitia tadi, naik derajat bukan dengan sukses acara, tapi dengan ridha, ikhlas dengan ketentuan Allah malam itu. Mereka tak ngerutuk. Mereka sudah ini ketentuan Allah. Kita mungkin suruh sedekah. Ayo sedekah dia nasi tadi. Baginya ke orang kampung. Bahkan maaf, santai kami dapat dikirim dalam hari. Dalam hari rezeki itu dikirim Allah. Budaklah tidur kan lo. Nah, berapa termos kirimku dengan lauknya. Dalam hikmah lain kami dikirim Allah rezeki. Tak masalah dalam hari pak. Tak pakai janjian dulu. Allah yang ngatur. Nah, panitia tadi bukan lewat Nabi, bukan lewat macam maulidnya dia terangkat derajat, bukan lewat orang ramai berzikir salawat, tapi lewat dia nerima ketentuan Allah. Masih pacak nyengeng, alhamdulillah masih ada yang hadir jadi. Alhamdulillah masih ada yang hadir walaupun dari 3,000 ngelending sikok nol. Jadi 300. Apa jadi? Alhamdulillah tak capek nyuci nampahan gitu. Sallu ala Nabi. Tika yang kena dibentang tak jadi dibentang. Ngapa? Basah hujan. Tak repot ngolong tika. Aduh be dia mandang dari segi positif yang cindonya. Allah nyuruh kita tidak capek ngolong tika gitu. Ngapa? Kalau kita bentang tika, kalau kami repot mesti kan. Repot ngolong ini tak bentuk kita mentang lagi. Karena yang datang sedikit. Hujan pula lantai basah. Memandang dari segi yang, nah ternyata dapat naik derajat bukan lewat sukses cara kegagalan uji kita. Ya, ternyata menaikkan mereka derajat tinggi di sisi Allah. Yang dapat nasi tadi panitia enggak balik kalau. Biasa bini nanya, "Oh, ada kau?" Habis kata, "Oh ini ada no." Senang bininya. Oh, nasi minyak pas lauk pula. Biasa nasi minyak kosong. Panitia biasa kan itu kan. Kalau panitia yang benar-benar panitia tu makannya tahir, bukan makan duluan. Ada juga trik makan duluan tu ada. Bagian tukang parkir capek dia. Orang bubar dia nyaga motor, kita tunjuk duluan itu tak apa-apa. Hakada ikhwan. Jadi mulazamatul fikir. Jadi tafakur. Oh, jadi hikmahnya Allah nyadikan hujan macam itu terjadi macam bla 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 bla. Ternyata hikmahnya lebih luas lagi. Banyak daerah di Palembang ini pas hujan deras sepanjang itu banjir. Datang banjir jam 9 ke pucuk. Untung orang ni masih di rumah kalau tak hujan tak mentu. Banjir pacak beringkas. Coba mereka lah sudah kumpul di tempat majlis tadi. Teriak bini ngebel, "Banjir rumah baliklah kau." Bubar ke majlis. Banyak hikmah. Tafakkur, bertafakkur. Wa itharul haq wal iyasu minal khalq. Dan selalu mendahulukan, mengutamakan apa-apa yang menjadi haknya Allah, perintah Allah, kewajiban dia kepada Allah dibandingkan melaksanakan atau ngurusi urusan manusia. Tidak pernah berharap dengan manusia, selalu berharap kepada Allah. Iyas, artinya putus asa dengan makhluk. Maksudnya apa? Tidak berharap kepada makhluk, kepada manusia. Walaupun orang itu punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi, kekayaan, kekuasaan, punyalah segala macam, nyanyikan kepada kita akan membantu kita dengan ini dan itu, tetap kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, ternyata orang itu tak jadi bantu kita, kita tak bakal kecewa. Kenapa? Kita tetap mengatakan ini kehendak Allah. Wa isarul haq wa iyas minal khalaq wal khudu' tahtal haibah. Dan selalu nunduk
di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ngaso hebat, tak ngaso ini gagal kami, ini usaha kami, ini sistem yang kami bikin, ini teori yang kami telah jalankan, ini sudah uji coba. Wah, tidak ada teori itu. Ya, tidak pernah membanggakan kepintaran, kecerdasan, kedudukan, alat yang modern segala macam, tak. Dia tetap yakin kalau Allah tak izinkan tak jadi galau. Kalau Allah izinkan, ya, mati lampu be. Kadang-kadang kita jadi bingung, komputer, internet melok kacau, ngecas HP tak baca, muka laptop tak baca, segala macam. Balik-balik semuanya, kalau kita tundukkan diri kita di hadapan Allah, semuanya dari Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah, wal inkisar tahtal haya. Lalu dia punya sifat rasa malu yang tinggi di hadapan Allah. Nak berbuat buruk malu, nak jahat sama orang malu. Ngapa? Selalu ngasa dilihat Allah. Dan hatinya ketika dia terlambat dalam satu kebaikan, meninggalkan satu kebaikan walaupun itu bukan yang wajib, malu dia sama Rasulullah, malu dia sama Allah. Terlambat solat berjamaah, kita biasa-biasa be. Kalau orang soleh, oh malu dia. Apalagi kalau kelalaian misalnya, wah tambah lagi dia. Nyeselnya dia seperti kita meninggalkan yang wajib. Orang soleh itu menyesali meninggalkan yang sunnah, seperti kita orang awam meninggalkan yang wajib. Mereka ngejar yang sunnah seperti kita ngejar yang wajib. Ketika terlambat dari satu kebaikan, wah malu dia sama Allah. Malu kepada baginda Rasulullah. Mampu berbuat yang banyak tapi dilakukan sedikit, malu dia. Malu pada Allah, malu kepada Rasulullah, malu untuk melakukan suatu hal yang buruk, malu ketika tidak ada di tempat yang baik. Itu hamba yang selalu dipantau, merasa dilihat oleh Allah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang mananya, jadikanlah kau selalu ada di mana di situ Allah memberikan pandangannya, di tempat-tempat yang baik. Jangan pernah kau ada di tempat yang di situ Allah memberikan kemurkaannya. Di tempat maksiat, tempat lalai ada kita, tempat baik kita dah ada. Na'udzubillah. Kita berusaha untuk memberikan berusaha yang terbaik. Hakikatnya bukan untuk Allah tapi untuk diri kita. Wasukunu 'alal hiyal al-kasab thiqatan bid-dhaman. Nah, ikhwan, kita boleh berusaha mencari rezeki, ngejar tujuan, ngejar cita-cita, tapi tetaplah wajib kita landasi awal dari segala perkara yang kita lakukan, iktimad, bersandar kepada Allah. Ikhtiar itu boleh, tapi hasil tetap terserah Allah. Kita ni kebanyakan kalau sudah merencanakan sesuatu, lalu kita usahakan dengan segala teknis yang kita miliki, teori yang kita miliki, sistem yang kita atur, lalu kita sudah siap segala-galanya, dan kita ngasakan pasti berhasil ini. Karena sudah kami coba 18 kali, tak pernah gagal. Ini yang ke-19 kali pasti berhasil, bahkan insya Allah gitu. Pasti hasil akan lebih dari yang sebelumnya. Ketika gagal, mulai nyalakan ini, nyalakan itu. La ilaha illallah, padahal yang menjadi berhasil adalah Allah. Nah, termasuk masalah rezeki, ikhwan. Ya, rezeki itu dibolehkan, disunahkan kalau kita niatkan melok sunnah Rasulullah. Mencari rezeki itu adalah sunnah. Berdagang, Nabi berdagang, sahabat berdagang, ada yang berkebun, ada yang nyawah, ada yang beternak. Itu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kita ambil bagian kita dalam urusan. Ada yang ngatur urusan pemerintahan, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bagian keamanan, ada yang jadi bagian mengurusi umat di Baitul Mal, macam-macam gawean. Di situ mereka dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berusaha ini sunnah, bahkan dari situlah banyak fadail kita dapatkan. Itu yang muda-muda terutama ikhwan, jangan malas nyari rezeki. Memang kita ni beda-beda sumber rezeki kita, beda-beda latar belakang kita. Melok aturan Allah, jangan ngatur diri kita dewek. Kadang-kadang ngatur diri, mana maksudnya aku ni insinyur teknik, mari aku nak jualan daging. Padahal lokak jualan daging tu ada. Lapak lah dinjau uang, modal dibayari uang. Karena aku ni S2, tak kado aku ni nak jualan bawang. Madai aku nak ngegojek, madai aku ni sudah S sekian. Aku ni hafid, madai ngaji budak TK Al-Quran.
Pintu rezeki yang Allah bukakan baik. Kejarlah kita sampai profesor lah, tapi Allah kunci. Tak dengan profesor kau dapatkan itu, tapi berkebun. Berkebun kita Pak. Si profesor berkebun sampai akhirnya dipacak, menjadikan kebun tadi itu sukses. Dia pacak menjadikan persilangan antara buah A dengan buah B, akhirnya viral. Akhirnya buah jadi itu ngetop. Dapatlah rezeki hebat dia dari kebun tadi. Ternyata profesor doktor yang dia miliki masuk laci. Lewat kebun dia naik derajat, insya Allah rezeki. Kita punya kawan seperti itu kemarin. Tadi tak galak jualan di pasar. Ngapu? Aku ni lah kuliah tinggi-tinggi. Aku ni lah S sekian. Aku ni sarjana teknik, sarjana komputer. Mana aku nak jualan pasar? Siapa yang ngatur macam itu? Ikhwan, kalau kamu tahu sejarah Habib ni tidak sebuah jalur dulunya. Jalur kan mungkin anda jadi tentara sudah. Pernah Pak melok jadi tentara? Cuma tak lulus, alhamdulillah. Entah kalau jadi tentara apa di Yanjaya, apa di Aceh, apa di mana, wallahu a'lam. Tak tahu tu pacak nyogok macam ini ceramah. Kita tak tahu ikhwan. Ya, ada orang sudah S ini S itu, dokter ini dokter itu, tapi Allah nak nakdirkan rezeki kita lewat itu tidak. Jalani, tapi serahkan sama Allah. Wasukun anil hil wal kasab thiqatan bid-dhaman. Artinya tawakal lebih kita andalkan ketimbang ikhtiar. Ikhtiar itu banyak fadail, di antaranya menguji ketawakalan kita kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan juga ada ganjaran pahala. Rasulullah mengatakan, di antara hadis-hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang laki-laki pulang dari mencari rezeki yang halal untuk anak bininya, untuk keluarganya, dalam keadaan capek, letih, lalu di malam itu dia tidur, kecuali sebelum bangun dari tidur dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasul mengatakan ada beberapa jenis dosa yang tidak terampunkan lewat solat, lewat puasa, lewat istighfar, lewat macam-macam. Tapi Allah ampunkan dosa lewat capek letih seorang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Nah, berusaha boleh, disunnahkan. Bahkan banyak hadis Nabi yang mensupport kita. Di antara Rasul mengatakan mukmin qawi ahabbu ila min mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yadul ulya khair min yadis sufla, tangan di pucuk lebih mulia daripada tangan di bawah. Banyak hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk bersemangat, untuk hidup dengan kesemangatan, mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang dan seterusnya. Tapi tetaplah kita bersandar kepada Allah. Jangan kita jadi sombong. Ini berkat sistem yang kami bikin, ini berkat apa je kita ni, iklan yang kita sudah sebarkan 2 bulan yang lalu. Macam-macam manusia kadang sombong dengan apa yang mereka, padahal bukan dari itu. Kalau Allah tak izinkan tidak ada dapat. Ya, ana sering cerita sama antum tentang contoh-contoh yang model macam ini. Wong kadang-kadang sombong, ya, dengan apa yang dia usahakan ketika berhasil. Ketika tak berhasil dia juga lupa yang menjadikan dia tak berhasil itu adalah Allah. Dia nyalakan manusia. Padahal Allah yang ngatur. Antum masih ingat cerita budak jualan bensin botolan zaman Covid ini? Wong pada dipecat dari gawean, nganggur banyak. Toko tutup, restoran hotel lagi bangkrut. Hamba Allah ni juga katik lagi gawean, nyogok di rumah bini ngomel. Payu kata mentu cari gawean, mana gawean? Wong nyari gawean lagi pecat mana lagi. Coba baik kata berikhtiar udah laki bininya. Mikir dia hanya duduklah di pinggir jalan. Dia nyengok akhirnya di pom bensin, wong ngantri lama panjangnya. Wih, bangsa aku jualan bensin juga laku mungkin jadi. Ngantri pun. Sudah nyengok orang banyak jual bensin pakai botol tadi. Nyarilah botol bekas. Kata bini, ngapa kau ni ngumpul botol bekas? Dia membela, kata aku nak berusaha lagi. Akhirnya Pak, dapatlah 10 botol, minjem modal duit sama kawan, belilah bensin literan, wadahnya botol seliter 10 botol, jualan depan rumah, juga lorong. Kata bininya, gila kan, siapa nak beli pom bensin depan situ?
Kau ni lebih mahal daripada bensin. Kau ni mana jeleknya? Aku bisa kau kata itu terus. Diam lah kau tu. Jualan dari pagi Pak. Dari pagi buka jam 8 sampai Pak Maghrib 2 botol cuma laku. Cuma laku 2 botol. Akhirnya lesu dia, ya sudahlah. Ya, mungkin belum bagian aku. Siapa tahu besok ada rezekinya. Maghrib tutup, simpan masuk rumah. 8 botol sisa simpannya di rumah. Subhanallah. Allah yang ngatur. Begitu para Isya habis maghrib, lampu mati. Sekampung lampu mati. Lewat maghrib, lewat sejam, masih mati lampu. Mulai wong yang punya genset nyari nak ngidupkan genset. Kalau genset jangan dipakai, banyak genset bensinnya habis. Jadi ada berapa wong di kampung tadi mentu nyari bensin untuk genset. Teringat nasi jual tadi jualan rasanya. Kawan ni lah sudah untuk nutup rumah Pak. Ladak jualan lagi. Bensin lagi ke rumah. Gedor wong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa Jul? Kau tadi aku juga jualan bensin. Iya ngapa? Ada masih? Ada. Subhanallah. Giliran dia berjajo depan katanya beli. Giliran sudah disimpan yang di rumah digedor wong. Beli wong. Ada berapa? 8 aku minta duit kok weh. Kawan ni balik ngawak, ada orang ketemu. Nah, beli di mana kau? Si Jul. Masih ada, cepatlah kau. Beli pula. Singkat cerita habis. Sallallahu alaihi Nabi. 5 menit dari kejadian itu, lampu terang. Sallallahu alaihi Nabi. Tak terpakai kalau bensin tadi. Tak terpakai kalau Pak. Hidup lampu sudah. Siapa yang ngatur ini? Allah ngendai laku. Walaupun sebab tadi mau beli untuk hidup ke genset tak jadi hidup. Beli sudah jadi, duit dapat. Nah, selesai. Jadi ngatur rezeki siapa? Allah. Bukan kita. Cuma kita kadang-kadang sombong. Sistemnya lah, iklan kita lah. Kalau tidak macam mana nak laku, kalau macam mana nak naik jabatan, kalau macam mana nak. Ya, macam mana ini mana nak. Ya, nanya ke anak yang mana nak. Allah. Ikhtiar boleh, tapi iktimat tetap kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Jangan pernah sombong. Ini karena aku sudah usahakan jauh hari. Ini karena aku hati-hatinya. Karena aku. Hanya jadi iblis. Aku anani. Penyakit anani. Na'udzubillah min dzalik. Wa tawakkal 'ala fadlillahi azza wa jalla ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berarti hamba itu mengenal Tuhannya Allah. Ingat, tawakal bukan berarti menghilangkan ikhtiyar. Ikhtiar bukan menjadikan kita lupa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan insya. Ya Latif ya Allah. Inna Allah